disampaikan oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD, dari Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM. Kepada Prof. Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan mencoba mengajak Anda untuk merencanakan, mendesain, dan menggunakan apa yang disebut sebagai policy brief untuk advokasi. Dan ini ada satu data yang perlu Anda diskusikan dulu ya, sebelum kita masuk. Ya. Tolong Anda interpretasi, Anda maknai. Ya. Kemudian nanti kita akan coba diskusikan. Ya. Oke, ini datanya ya. Coba Anda cermati ya. Ini dari Gates 2011, Indonesia udah agak lama ya. Nanti mengenai tobacco epidemic di Indonesia yang kita nomor 3 setelah China, India, dan karena kita memang lebih kecil dibanding Cina ya. Pokoknya Anda lihat dulu ya. Ini lihat seperti ini. Kemudian ini, Anda mungkin pernah lihat slide ini ya? Pernah lihat slide ini? Ada tuh? Ya. Oke, terus ya. Kemudian lebih dari 235.000 people die every year due to tobacco smoke. Ya. Betul nggak nih? Ini pernah ya dibahas di sini ya? Saya yakin sudah nih. Ya. Kemudian prevalence dari 95 sampai 2011 ini untuk men and women juga ada semacam peningkatan ya. Kemudian in use untuk anak-anak muda ini juga semakin berkembang. Oke. Ini konsumsi rokoknya dalam billion stick ya juga meningkat ya. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan apa interpretasi data tadi menurut Anda, kelompok Anda. Berapa? Waktunya berapa menit untuk diskusi? 8 menit. Apa? Datanya yang biasa Anda lihat, sudah sering Anda lihat. Nah, ini prevalence. yang tadinya diperdebatkan sama kelompok kita adalah kita ini menganalisis apanya, apakah dari data ini sudah cukup baik untuk menggambarkan situasi atau data ini atau data ini wah situasi rokok Indonesia jelek atau seperti apa. Nah, kalau misalkan dari tampilan datanya untuk terkait policy brief, kita sih menilai data ini sudah cukup melihat piramida terbalik kan, melihat dari perbandingan dari sisi dunia, Indonesia dibandingkan negara lain. Terus tadi kelompok juga bilang bahwa data ini sudah cukup menggambarkan masalah perokok di Indonesia yang cukup tinggi. Lalu data yang ditampilkan juga melihat dampak dari tingginya angka perokok. Menurut teman-teman di kelompok, di situ sudah tertulis bahwa ada 235.000 orang yang mati akibat rokok seperti itu. Jadi menurut, kalau dari segi data yang ditampilkan untuk misalkan kelengkapan datanya sih sudah cukup baik. Nah, oh ya, karena juga ini ada diskusinya ya.
Tapi seperti melompat ya, itu jelas melompat dalam perspektif kelompok ya anti merokok, betul ya. Tapi kalau saya berdiri di depan sekelompok marketing atau penjual di PT Jarum gitu, ini baik kan? Soal target ya? Ya mungkin untuk PT Jarum ini baik, betul ya? Ya. Kan yang kedua menikah, salesnya bisa menikah dan ada tren menikah terus. Karena anak muda juga bisa menikah, jadi sukses dalam tadi marketing untuk perokok pemula. Oke, jadi artinya apa nih? Baik atau buruk itu apa? Ya, tergantung siapa Anda. Siapa Anda? Ya, sudut pandang Anda sebagai apa? Kalau Anda sebagai petani tembakau gimana? Nah, ini yang tarik tembakau gimana? Ada yang... Nah, itu. Ini kok rokok naik terus, tapi kok pendapatannya sama. Mereka mulai ragu-ragu nggak nih? Ya. Terus bisa nggak mereka nanti kalau yang ragu-ragu nih, kan ragu-ragu, bisa nggak didatangi untuk mari kita ubah, Anda jangan tanam tembakau tapi tanam tempat atau tanam yang lainnya, bisa nggak? Ya. Jadi kita cuma capek-capek menanam ya, untung siapa? Oh. Oke ya, jadi maksudnya itu ya. Jadi, karena waktu saya singkat ya, saya hanya tekankan bahwa inti dari diskusi kita itu sebenarnya relativitas itu ada dalam interpretasi. Jadi memaknai sesuatu itu semua orang boleh maknai. Mari kalau menyangkut mengenai apa yang kita sebut sebagai isu-isu yang kontroversial. Ya. Al-Quran aja dimaknai berbeda-beda kan? Beda, apalagi data. Jadi pihak-pihak yang terkait atau punya kepentingan dengan merokok itu. Ada nggak sesi mengenai? Sudah pernah? Belum? Belum. Ya. Nah, tadi kelompok 4 mewakili stakeholders utamanya apa? Yang kesehatan ya, yang tidak suka merokok. Ya. Tapi kelompok yang nanti mungkin di sini ada kelompok misalnya ini ada para penjual rokok, ya. Agen-agen jarum yang bisa mendapat bonus umroh ke Mekah karena penjualan tinggi, bisa nggak? Ya, ini ada ini nggak? Beda pendapat nggak? Jadi ini yang kita lihat analisis stakeholder. Saya ini sebenarnya ada exercise sendiri ya, waktunya nggak cukup. Ini menyangkut mengenai power, kekuasaan, kemudian interest, minat mereka, dan posisi dan komitmen mereka terhadap sesuatu. Nah, ini jadi kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai ya siapa mereka. Nah, aktornya itu siapa? Nah, kemudian kita analisis dan bagaimana strategi untuk merubah kebijakan, dan policy brief itu hanya salah satu dari banyak strategi ya. Jadi mohon dilihat bahwa policy brief itu bukan satu-satunya. Ya. Jadi banyak sekali strategis. Ya, jadi tolong dilihat ya untuk merubah. Karena intinya dari interpretasi atas data itu bisa berbeda di kalangan aktor-aktor yang terkait. Semakin kontroversi sebuah isu, semakin ada perbedaan pandangan, betul nggak? Apalagi selain ini yang kontroversial di kesehatan, selain merokok apa lagi? Apa? Kondom, yes, ya. Apalagi? Aborsi, ya. Apalagi? Sekarang imunisasi, vaksinasi itu sudah kontroversi ya. Ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Nah inilah Anda dalam ini saya lupa judulnya, terus apa judulnya? Sudah aku sama. Oh ini enggak. Ya, jadi tadi data, saya mikir data dari data to action. Nah actionnya apa? Nah ini, jadi salah satu actionnya mungkin strategi Anda untuk merubah policy. Oke, tapi harus tahu dulu aktor-aktornya. Nah, kita lihat dulu power and influence. Artinya apa? Kalau kita lihat power itu apa? Jadi power itu ada yang disebut sebagai power dengan
pemimpin yang powerful. Ya. Jadi kalau misalnya daerahnya itu daerah petani tembakau itu, dia powerful nggak dalam konteks pro tembakau? Iya, di Temanggung gimana kira-kira? Kalau calon bupati Temanggung kampanyenya anti perokok gimana? Jadi ini terkait sama voting ya, dan juga terkait dengan siapa pemilihnya. Ya. Jadi ada electoral votes ya. Tapi juga ada power yang terkait dengan akses to media, public sympathy and support. Nah, sekarang banyak orang kaya-kaya berebut pengen punya stasiun TV, Pak ya. Karena apa? Ya, contoh paling menarik apa? Surya Paloh. Dari ya dulu katanya dia tidak termasuk orang yang agak aneh-aneh ya, agak ya. Tapi kok dia sekarang jadi negarawan? Karena apa? Karena dia punya media. Dia punya media, betul nggak? Apa? TV, suara media Indonesia, macam-macam. Jadi dia powerful. Jadi media kan juga bagian dari power. Nah, kemudian sekarang ketika kita, ini saya waktu ada, saya pakai latihan ya. Kita harus assess the power dari setiap stakeholders yang ada di sektor merokok ini ya. Kemudian di sini kita akan assessing interest, position, and commitment. Nah, kemudian akan memetakan mereka. Okay. Nah, ini stakeholders mapping tadi ya. Jadi Anda bisa membuat semacam dari aktor-aktor yang ada di merokok, mulai dari hulunya petani tembakau ya, sampai hilirnya merokok ya, itu bisa Anda list ya, yang terlibat dalam industri merokok dalam hulu, dan dari hulu sampai ke hilir ya. Kemudian Anda bisa lihat pemerintah dari internasional sampai ke desa, boleh nggak? Pemerintah desa powerful nggak? Ada nggak? Karena sekarang dia megang uang 1 miliar loh setiap tahun. Ya. Bisa dipakai untuk beli rokok kan? Kalau nanti setiap perempuan desa dikasih rokok bisa ya? Bisa aja loh. Tidak. Itu uang 1 miliar itu bisa nggak? Sebagian ya, nggak semuanya lah. Jadi tiap ada pertemuan desa itu nanti juga PT Jarum dan teman-temannya juga ada sales skill-nya ya, keliling desa untuk menawari rokok. Ya, kita nggak bisa. Ya. Nah, kemudian pemerintah sudah ada dari mulai pusat sampai ke daerah. Kemudian satu lagi NGO kesehatan, dari yang paling kalem sampai yang paling ekstremis. Ya. Ada nggak? Yang ekstrem keras ada nggak? NGO. Yang umumnya keras sekali sama yang kalem-kalem ya. Dan seperti Muhammadiyah, NU itu NGO bukan? Bukan. NGO bukan, Muhammadiyah CSO, bukan NGO. Ya, CSO. Siapa lagi? Perguruan tinggi, 14 fakultas. Di UGM ada yang pro rokok, ada yang tidak pro rokok. Dokteran pasti tidak. Nah, ini bisa Anda petakan ya. Mana-mana yang support gerakan merokok, anti merokok, mana yang oposisi terhadap atau ini undang-undang ya. Siapa yang support undang-undang tembakau sekarang yang pro merokok mungkin ya, itu ya, yang diusulkan oleh Pak Merokok ya. Siapa yang anti? Jadi ini kita bisa petakan. Tapi peta tadi dengan catatan harus diberi semacam tadi tanda tadi. Power mereka bagaimana? Anggota DPR powerful kan? Ya. Mereka pro atau anti rokok? Pekerjaan mapping ini jadi isu yang jadi kerjaan yang menarik ya. Kalau kita bisa mempunyai penelitian seperti ini, ada nggak yang pernah meneliti mengenai mapping stakeholders di merokok ini atau di DPR atau di mana pernah? Ada masih coba ya, kan? Menarik kan kalau ada di, ya, coba ya. Nah, sekarang kita misalnya kita punya map ya. Nah, map kita itu ternyata menurut Anda gimana? Ada di sini nggak? Atau di sini pasti ada. Kemudian ada ya, ini isu kontroversial itu selalu ada stakeholders yang ada di sini ataupun ada yang itu namanya isu kontroversial. Kalau isu yang tidak kontroversial ya paling ngumpul di sini aja atau di sini. Jadi ada kiri atau kanan tadi. Jadi nggak ada kontroversi. Tapi yang kontroversial selalu ada di ujung-ujung ini
policy brief itu digunakan untuk mencoba, ini salah satu strategi ya, merubah pemikiran dari yang sifatnya oposisi terhadap misalnya gerakan anti merokok menjadi lebih ke arah ke support. Itu namanya advokasi. Ya. Benar? Ada yang memberikan teori advokasi itu? Ada? Ini ya. Nah, ketika kita bicara advokasi tadi, apa yang dibutuhkan? Apa? Kita akan simbolis dulu. Ya tadi, data jelas. Ya. Data. Nah, data apa lagi? Apa? Kemudian apa lagi? Apa? Ya, kalimat-kalimat toh. Ya. Hal-hal apa yang Anda ingin sampaikan pada stakeholders yang ingin Anda pengaruhi? Kalau betul yang tidak mau berubah sama sekali, itu policy brief nggak ada gunanya. Paling udah dapat mah disobek-sobek, atau jadikan bungkus apa kacang atau apa, ya, atau dibakar loh, paham nggak? Ya. Apa? Ada nggak yang radikal tuh? Ya, ini mungkin mereka melihat pokoknya apalagi lihat lambangnya ID atau lambangnya IAKMI atau udah pagi-pagi mereka katakan no way ya. Untuk merubah perilaku mereka apa? Ya mungkin pajak rokok tingkatkan setinggi-tingginya misalnya, itu yang membuat mereka susah beli atau apa? Rokok dianggap haram, bisa nggak? Tapi ini mazhab lagi, mazhabnya Muhammadiyah mengharamkan ya. Tapi NU gimana? NU boleh nggak? Boleh. Nah, mazhab apa? Yang Maliki atau Hambali yang membolehkan? Apa? Hambali melarang. Tapi Syafi'i yang di Indonesia boleh. Jadi ini susah. Jadi, nah inilah makanya kita akan melihatnya policy brief itu untuk siapa toh? Dan gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Nah, ini yang perlu kita cermati. Saya akan singkat akan menjelaskan mengenai how to write a policy brief ini dari IDRC. Biar Anda tahu dan nanti ada beberapa contoh yang kita lihat di internet. Nah, yang penting planning your policy brief. Tapi harus Anda perhatikan betul. Ketika policy brief itu tadi sasarannya siapa? Ya. Harus Anda lihat betul ya. Kalau seperti kelompok radikal nggak usah pakai policy brief, nggak ada gunanya. Nah, ya itu. Tapi untuk mengambil keputusan yang tadi powerful dan mereka masih bisa diajak bicara mungkin ya. Kemudian ada semacam template designing dan nanti kalau Anda mau jalankan checking your work ya. Nah ini planning your policy brief. Nah. Jadi what is a policy brief? Jadi ini suatu dokumen yang menyajikan finding ya. Finding itu tentunya berisi data ya. Ini data penelitian atau mungkin pengamatan ya. And recommendation of a research project to a non-specialized audience. Jadi tadi stakeholdersnya itu bukan orang yang paham mengenai penelitian ya. Paham ya? Jadi yang ketua DPR bisa nggak mereka berasal dari mantan preman, bisa nggak? Bisa. Atau dari seorang dosen, bisa nggak? Bisa. Penyanyi dangdut, bisa nggak? Bisa, macam-macam. Ya, jadi mereka bukan orang-orang yang paham mengenai bahasa-bahasa penelitian. Jadi ini harus hati-hati betul ya. Nah, kemudian medium for exploring issue dan menyarikan apa yang ada dari riset ya. Dan satu vehicle alat untuk rekomendasi tadi kita arahkan pada stakeholders yang tadi punya power kuat tadi. Jangan buang-buang waktu untuk kasih ke orang-orang yang bukan punya kekuasaan ya. Nah, ini stand-alone dokumen. Jadi ini dokumen yang tidak bersambung-sambung, tidak berjilid, tidak stand-alone ya, cuma satu itu aja. Ya. Fokus pada satu topik single, misalnya dan tidak lebih dari 2-4 halaman. Ringkas, ya. Misalnya kepada petani tembakau tadi, boleh nggak kita bikin policy brief? Hasil dari panen tembakau dibandingkan panen kentang, boleh nggak? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa panen kentang itu ternyata memberikan per hektar 500.000 lebih banyak per bulan. Waduh, bisa nggak? Bisa. Ini menarik nggak untuk petani tembakau nih? Menarik nggak? Ini policy brief nggak? Fokus nggak? Fokus. Jadi yang nyata, tajam betul. Jadi jangan membuat policy brief yang orang tuh nggak paham maksudnya apa. Ya, yang sekali lagi stakeholders Anda siapa itu penting sekali ya. Tujuannya kemana? Ya.
Jadi ini nulis untuk audiens Anda. Jadi Anda harus lihat siapa audiens Anda. Kalau tadi itu petani tembakau, bisa nggak? Tokoh-tokoh petani itu ada nggak? Yang bisa Anda beri tulisan seperti ini, ada datanya. Ya, pertanyaannya, who are your readers? Siapa pembaca Anda? Who I am writing for? Ya. Nah, bagaimana mereka paham mengenai topik yang ada? Dan bagaimana mereka terbuka pada pesan-pesan kita ini. Ini harus kita lihat ya. Ya, ini. Nah, how can I reach readers ya? What question need answer? Jadi apa interest mereka tadi? Jadi kalau petani tembakau diiming-imingi nanti kalau Anda merubah tembakau jadi kentang, Anda masuk surga, mereka tertarik nggak? Apa? Ya bisa, ya tidak ya. Yang sangat kusuk mungkin ya, tapi yang tidak mungkin surga tidak memberi kita kehidupan. Ya. Tapi kalau diberi contoh ini memang uang itu lebih banyak di tiap-tiap hektar tadi, itu tertarik nggak semuanya nih? Ya, interest mereka. Ya. What does it take to reach specific data social media, juga koran dan sebagainya juga menjadi semacam tujuan juga ya. Nah, use the power of persuasion. Jadi dalam policy brief tadi, ini bukan suatu perintah ya, bukan suatu surat perintah atau surat kerja, tapi adalah membujuk, persuasif ya. Answer the question, what value does this have for me? Ya. Seperti tadi, angka-angka itu apa? Kalau Anda masukkan ke pengambil kebijakan, tadi angka-angka data tadi ya, kalau jumlah segini pada misalnya Kementerian Keuangan, mereka powerful nggak? Orang-orang Kementerian Keuangan? Ya, karena bertanggung jawab pada pajak atau cukai, tapi juga bertanggung jawab pada apa? Pengeluaran negara untuk kesehatan. Anda bisa bicara nggak data itu yang meningkat tinggi tadi, itu berapa dampaknya dalam konteks uang jaminan kesehatan yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia? Bisa nggak ada penelitian yang pakai data merupiahkan cost of treatment pakai BPJS? Yang paling top itu apa? Pengeluaran kesehatan tadi, penyakit jantung dan CA sama hemodialisis, betul ya Pak? 3 ini, the top 3. Semuanya itu ada hubungan dengan rokok. Nah nih, bisa nggak Anda lihat ada describe the urgency of the situation, speak in terms of benefits and advantages. Jadi kalau ini negara bisa menghemat ini. Menteri Keuangan tertarik nggak? Ya, bicara mengenai sesuatu yang memang interest dia. Ya. Oke, ini. Jadi pembacanya siapa itu sangat penting dan menggunakan power of persuasion. Ya. Kemudian choosing your content, pilih isinya. Ya. Fokus betul pada single topic, jangan nyebar-nyebar. Ya, 5 menit lagi. Define your purpose, ya. Kemudian limit yourself to 1.500 kata. Ya. Saya kira ini, ya. Jadi ini biasanya seperti ini: executive summary, introduction, approaches and result, conclusion, dan implications and recommendations. Ya. Jadi tadi, ketika bicara mengenai tadi kepala petani tembakau seluruh Indonesia misalnya, kan ada cabang-cabang di mana-mana ya, ada ya. Itu mungkin rekomendasinya harus clear betul. Gantilah tanaman tembakau Anda dengan kentang. Ya, dan kami sediakan bibit kentang gratis selama 3 tahun pertama. Wow, bisa nggak? Kerjasama dengan pemerintah. Ada semacam seperti itu. Ya, jadi pemerintah pertanian juga menyediakan tadi bibit kentang gratis atau mungkin pupuk awalnya diberi semacam. Jadi dalam konteks alih tanam itu biasanya pemerintah juga mempunyai semacam manis-manis ya, pemanis-pemanis ya di mana-mana supaya membujuk orang pindah dari tembakau ke tempat lain. Ini bukan perintah ya, tapi ajakan ya. Oke, nanti ini detailnya Anda bisa pelajari sendiri. Jadi executive statement. Jadi ini ada contoh-contohnya tentang gajah dan kandangnya ya. Ini. Ya. Jadi selalu bicara mengenai why, menjawab pertanyaan tadi ya. Dan mengapa isu ini kita keluarkan terus ya. Kemudian, provide summary of the facts. Jadi fakta-fakta yang berasal dari penelitian tadi, data tadi. Ya. Isunya apa, konteksnya apa, kemudian, tapi jangan terlalu teknis ya. Betul-betul ini suatu tulisan yang bukan seperti di jurnal. Pakai bahasa yang simple-simple. Tidak perlu Anda
ini metodologinya Anda, ini desainnya dari randomized control trial, nggak perlu apa. Ya, sederhana aja. Ya. Ya, jadi bagaimana sudah dilakukan itu bisa tapi sederhana sekali ya. Kemudian what did we learn? Apa yang kita hasilkan? Ya, nah ini apakah bekerja nggak? Misalnya tadi data mengenai tanaman kentang yang bisa menggantikan tembakau tadi berasal dari petani tembakau di mana misalnya. Yang ada eksperimen seperti itu. Itu bisa dilakukan ya. Kemudian konklusi, what does it mean? Jadi tadi data itu interpretasinya apa? Tadi Anda katakan tadi, data naik itu bagi Menteri Keuangan bisa cukai tambah banyak, tapi juga bisa terjadi ongkos berobat tambah besar. Nah ini harus tekanan betul, ya. Apa konklusi konkretnya? Ya. Kemudian express ideas using strong assertion. Kemudian kita akan mengatakan mengapa kita perlu betul untuk merubah sesuatu tadi. Oke, kemudian implikasi dan rekomendasi. Ya, kalau kita tidak melakukan ini apa yang terjadi? Ya. Kemudian, nah ini rekomendasi call to action jadi ini data to action. Jadi actionnya apa? Tergantung stakeholder yang Anda target itu siapa. Kalau Menteri Keuangan mungkin naikkan pajak setinggi-tingginya, tapi mereka kadang-kadang juga nggak mau. Ya, kalau petani tembakau apa? Pindahkan tanaman Anda dari tembakau ke, nah ini actionnya apa? Ya, state as precise, jadi step-step yang jelas, kemudian ensure they are relevant, credible, dan visible. Jadi kita memberikan satu rekomendasi yang visible. Kalau tidak mereka akan sangat tidak happy ya. Kemudian dikasih little gesture menarik ada gambar-gambar atau apa silakan Anda lakukan ya. Ya, oke ya. Ya, saya kira ini desain-desain yang menarik bisa Anda pergunakan. Ya. Gambar-gambar, ya. Nah, setelah jadi Anda lihat kembali, Anda cermati lagi, ya. Baru Anda masukkan ke pembaca ya. Oke, saya kira waktu sudah habis, tinggal setengah menit. Saya coba bisa masukkan nggak ke web nggak? Ada contoh policy brief. Ya. Ya. Jadi ini Anda bisa melihat contohnya memang belum bagus ya, tapi intinya Anda bisa melihat bahwa ini betul-betul singkat ya, maksimal 4 halaman udah banyak sekali. Ya misalnya itu, klik yang di situ ya. Ini untuk policy brief pengendalian tembakau untuk provinsi dan sebagainya. Ini ada data ya, jadi ada data tadi seperti tadi. Terus, nah dampak negatifnya apa seperti ini, ada gambar-gambar seperti ini. Kemudian cukai rokok ya, terus beban ekonomi. Nah, kemudian langsung rekomendasi apa yang diharapkan. Ini contoh dari policy brief untuk daerah-daerah penghasil tembakau. Ya, oke. Saya kira ini karena waktunya ya, nggak ada saya jawabnya sudah paham ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi selanjutnya, seksi group activity akan dipandu oleh Ibu Yayi. Kepada Ibu Yayi, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai policy brief ya oleh Prof. Laksono. Jadi ini contohnya, mungkin dari atas lagi Mas. Nah, terus, ya, oke. Jadi policy brief ini ada pendahuluannya, ya. Itu adalah gambaran besarnya. Kemudian agak menurun dikit, ya. Kemudian tadi ada data yang ditampilkan, sehingga ini nanti aktivitas kelompok Ibu dan Bapak. Nanti masing-masing kelompok akan membuat policy brief ya dengan data yang bisa diakses ya, yang dengan online ya, Mbak Rosa. Datanya online ya. Ya, sehingga ini memang mudah-mudahan seperti janjinya pada kami hotelnya ini internetnya tidak
lemot gitu ya. Jadi bisa mengakses datanya. Jadi berdasarkan data tersebut ya masing-masing, dan ini boleh coret-coret dulu di flip chartnya ya, nanti akan dipandu oleh fasilitator masing-masing meja ya. Jadi Ibu dan Bapak nanti dengan data yang ada diharapkan membuat policy brief seperti ini ya. Dan nanti sesudah selesai nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasilnya masing-masing kelompok ya. Jadi 8 menit di masing-masing kelompok dulu, kemudian sesudah itu 15 menit nanti kelas besar dan kita akan menyampaikan hasilnya. Jadi nanti di feedback dulu oleh fasilitator utama. Ya, di sini kita sudah datang, artinya bukan sudah datang, sudah hadir dari tadi. Beberapa fasilitator yang nanti akan mendampingi Ibu dan Bapak di dalam membuat policy brief. Dan ini tidak pindah toh, kelompoknya ini toh. Ya, sudah sengaja di random. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita memulai diskusi kelompok ini. Kalau tidak ada, kami persilahkan para fasilitator utama untuk ke kelompoknya masing-masing. Fasilitator utama akan didampingi juga oleh co-fasilitator. Waktunya 55 menit. 1 jam kurang 5 menit. Yang muda, yang institusinya, stakeholdernya tuh lebih jelas gitu kan. Kalau keluarga terlalu rumah ya kalau menurut saya. Karena bapaknya yang jadi pelaku, istrinya nanti dicerai dong. Bapak itu kan dominan. Bapak dominan. Iya. Pemakaian rokok ya, tobacco use, akhirnya tobacco use munculnya. Selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami memutuskan untuk membuat rancangan policy brief tentang advokasi program peer counselor kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuat kebijakan mengenai program peer counselor sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib
dilaksanakan di tingkat sekolah menengah pertama, yaitu karena untuk mencegah jumlah perokok pemula pada siswa SMP yang usianya biasanya 12 sampai 15 tahun dan menurunkan. Settingnya tempatnya di Provinsi DKI Jakarta, jadi rencananya penyusunnya adalah kami, akademisi UGM dan UI. Lalu perokok pemula di usia 12 sampai 13 tahun dengan presentasi 10,4% di Indonesia, 10,8% remaja merokok atas ajakan dan pengaruh teman. Berdasarkan data inilah kami mengusulkan program peer counselor. Lalu 30,4% anak sekolah pernah merokok dan 20,3% anak sekolah adalah perokok aktif. Lalu ada juga data, cuma kami belum mendapatkan angkanya berapa, tapi ada penelitian bahwa anak yang perokok, baik aktif maupun pasif, lebih rendah prestasi belajarnya dibandingkan yang non perokok. Rekomendasi dari kami adalah yang pertama kebijakan. Jadi kami mengadvokasi supaya Kepala Dinas Pendidikan menjadikan peer counselor sebagai ekskul di SMP, lalu dapat diaplikasikan yang pertama di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Yang kedua adalah empowermentnya dengan training peer counselor dari Kemenkes. Jadi kami akan mengupayakan bisa bekerja sama tenaga-tenaga pelatihnya dari Kemenkes. Lalu yang ketiga adalah kontribusi terhadap daerah. Jadi yang kami jual adalah kenapa sih mereka kepala dinas harus menerapkan program ini, karena dengan diterapkannya program ini yang pertama dapat menurunkan jumlah perokok pemula, yang kedua meningkatkan prestasi belajar. Jadi saat prestasi belajar anak sekolah di provinsi tersebut naik, maka itu akan meningkatkan prestis dari kepala dinas tersebut. Jadi ada kemungkinan atau kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Terima kasih atas waktunya 2 menit 40 detik. Ya. Kelompok yang berikutnya? Kami dari kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan policy brief, yaitu topik yang kita ambil adalah tingginya konsumsi rokok pada usia anak sekolah. Hal ini didasarkan kepada data yang kita gunakan berasal dari data GIDS tahun 2009 yang menyatakan bahwa usia anak sekolah 13 sampai 15 tahun ditemukan 30,4% pernah merokok. Di antaranya perempuan berkisar 6,4% dan laki-laki 57,8%. Dan ditemukan 20,3% anak usia sekolah merupakan perokok aktif, di mana dengan distribusi laki-laki besarnya 41% dan perempuan berjumlah 3,5%. Sehingga kami ditujukan sasarannya adalah Kepala Dinas Pendidikan DIY. DIY ini adalah salah satu kota yang kita anggap di sini, tidak kita secara jelas menyebutkan, hanya Dinas Pendidikan DIY. Kemudian tujuan dasar kita melakukan ini adalah didasari adanya PP nomor 109 terkait dengan kawasan tanpa rokok. Kemudian PP nomor 19 tahun 2003 yaitu tentang pengamanan rokok. Kemudian Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Sehingga kita mempunyai tujuan adalah adanya kebijakan larangan merokok di lingkungan sekolah. Rekomendasi kita adalah lingkungan sekolah merupakan kawasan bebas rokok. Yang kedua adalah adanya sanksi bagi aktivitas terkait rokok, yaitu aktivitas di sini kita jelaskan adalah menjual produk rokok, kemudian merokok, ataupun membagi dan menawarkan rokok di lingkungan sekolah. Kemudian diberikan sanksi yang terkait dengan aktivitas tersebut, yaitu diberikan kepada kantin yang menjual rokok, yaitu diberi peringatan secara tertulis. Kemudian jika hal itu masih diulangi, maka tidak diizinkan berjualan lagi di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya adalah jika hal itu dilakukan oleh sivitas akademik di sekolah, yaitu jika kepada siswa, maka diberikan peringatan awal, kemudian berikutnya diberikan peringatan secara tertulis di mana orang tuanya dipanggil, kemudian dibuatkan surat pernyataan. Jika dilakukan kembali, maka siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Jika guru yang melakukan atau staf sivitas yang berada di lingkungan sekolah, maka dia akan dilakukan peraturan sesuai dengan disiplin PNS. Karena ini kita ambil di sekolah negeri. Kemudian yang keempat adalah kita akan melakukan pemberian edukasi terkait tentang bahaya rokok,
yang itu akan diinsertkan melalui mata pelajarannya, yaitu melalui pelajaran biologi, olahraga, dan sosiologi. Sekian, terima kasih. Kelompok 4 akan mempresentasikan policy brief yang telah kami diskusikan bersama. Policy brief ini berjudul itu yang kami angkat, kampus bebas asap rokok. Yang pertama, menurut data GATS tahun 2011, prevalensi perokok laki-laki di Indonesia itu sebesar 64,9% dan untuk perempuan 2,1%. Dan untuk data Riskesdas untuk perokok usia 20 sampai 24 tahun, kami mengambil usia ini karena biasanya usia segini tuh untuk udah masuk kawasan masuk mahasiswa. Tahun 2007 sebesar 11,7% dan 34% pada tahun 2013. Ini salah satu contoh kampus yang telah menerapkan KTR, kampus asap bebas asap rokok itu di FKUGM itu sendiri pada tahun 2007. Setelah diterapkan KTR di FKUGM, data berhenti merokok pada pria itu sebesar 66,2% dan pada wanita 85,8%. Tujuan dari policy brief ini itu pertama menurunkan prevalensi perokok di area kampus, terus menciptakan lingkungan kampus yang bebas asap rokok dan meningkatkan kesehatan sivitas akademika. Sasarannya untuk kebijakan ini yang pertama itu seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pegawai. Adapun stakeholder yang untuk policy brief ini itu rektor atau dekan. Strategi yang akan laksanakan untuk policy brief ini yang pertama itu mengadvokasi kepada pimpinan kampus yang untuk komitmen menciptakan kampus bebas asap rokok, melakukan sosialisasi penerapan kampus bebas asap rokok kepada seluruh sivitas akademika, membuat SK Rektor terkait lingkungan kampus bebas asap rokok dan melakukan monitoring dan evaluasi. Ini adalah salah satu strategi untuk sosialisasinya yang kami lakukan. Yang pertama itu pertemuan dengan BEM kampus, menjelaskan tentang kampus bebas asap rokok, membuat leaflet, banner, spanduk tentang kampus bebas asap rokok dan surat pernyataan tidak merokok di area kampus. Rekomendasinya yang pertama itu dihimbau kepada pimpinan kampus terkait SK penerapan kampus bebas asap rokok, pemberian sanksi kepada sivitas akademika yang merokok di dalam kampus, menjadikan dosen sebagai agent of change atau sebagai teladan dan mendorong mahasiswa untuk tidak merokok, dan yang ketiga itu larangan menjual dan memasang promosi terkait rokok di lingkungan kampus. Sekiranya itu dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang sangat tepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, policy brief dari kami itu mengenai topik larangan iklan itu di sekolah baik SD sampai SMA, kemudian sponsorship dan kemudian promosi dari GTS, kemudian dari Riskesdas. Nah, di sini ada data juga iklan paparan billboard rokok. Di sini data Indonesia sebanyak 89,3%. Dan kemudian, tempatnya ya. Lokasinya kami di sini levelnya itu level kota, khususnya di daerah Surakarta. Kami di tempat kemudian sasaran. Nah ini dia. Saya ulang lagi. Minta waktunya lagi Bu ya. Larangan iklan, promosi dan sponsorship pada lingkungan sekolah di kota Surakarta. Next, langsung aja. Nah ini juga data yang kami temukan pada proses remaja umur 13 sampai 15 tahun. Next aja. Oke, background. Nah Indonesia itu sebesar 34,4% remaja Indonesia pernah merokok, kemudian laki-laki itu sebesar 57,8% dan perempuan 6,4%. Nah data dari Surakarta sendiri 42,4% remaja Indonesia itu pernah merokok, dan laki-laki itu berjumlah 71,2% dan perempuan 14%. Sebesar 89,3% remaja Indonesia terpapar billboard rokok, itu data di Indonesia, sedangkan di Surakarta sendiri itu melebihi angka nasional 94,8%. Dan data yang perlu ditambahkan itu untuk ini salah satu contoh di daerah Padang, Kota Padang Panjang ya, Kota Padang Panjang. Nah jadi sebagai ini best practice. Nah ini contoh. Enggak pakai kacamata enggak? Udah. Remaja hari ini adalah calon pelanggan tahap dari esok karena ini laporan penelitian dari Philip Morris. Apa sih Mbak? Oke. Nah untuk pemetaan sasarannya
Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan Wali Kota Surakarta. Nah, rekomendasi itu memasukkan larangan merokok dalam aturan tata tertib di sekolah. Kemudian yang kedua melakukan penolakan terhadap iklan, promosi dan kerjasama dilakukan oleh perusahaan rokok dalam bentuk apapun untuk keperluan penyelenggara pendidikan itu termasuk beasiswa. Nah, rekomendasinya itu memberlakukan larangan adanya iklan, reklame, pamflet dan lain sebagainya yang dipasang di lingkungan sekolah, kemudian melarang penjualan rokok di kantin, koperasi dan sekitar sekolah, kemudian memasang tanda bebas asap rokok di daerah bebas asap rokok di lingkungan sekolah. Terima kasih. Seperti tadi kan kayaknya waktu Prof. Laksono tadi mengatakan ada beberapa ini kayaknya belum seragam nih formatnya. Mungkin itu. Nama ya, saya ingin ya ada kesepakatan. Policy brief itu kalau bahasa Indonesia apa? Ya, apa? Ya apa? Maksud saya itu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat exercise tadi, ya mungkin karena waktunya terbatas ya. Kan sebenarnya kan kita harus tadi lakukan mapping stakeholder, ya kan? Misalnya teman-teman tadi yang dinas kesehatan, ya kan? Ya kira-kira yang terkait itu apa? Kan ada dinas kesehatan, ada dinas agama. Dinas agama punya sekolah-sekolah juga loh, ya kan? Ya kan? Ya, mungkin misalnya PGRI, ya kan? Guru-guru kan pasti juga punya kepedulian juga nih, ya. Itu kan mungkin waktunya terbatas ya, nggak sempat mapping ya. Nah kemudian harus dilihat juga nih analisis decision makingnya, ya kan? Jadi di dinas kesehatan tuh cara membuat keputusan kepala dinas tuh gimana biasanya? Apa dia nurut wali kota aja? Kalau dia nurut kayak gitu, oh berarti ya kita ke wali kota gitu ya. Jadi kan pada waktu kita mengidentifikasi kalayak sasaran itu kan ada sasaran primer, sekunder ya. Primer itu kan ya yang kita tuju, sekunder itu siapa yang pengaruhi yang primer ini ya. Tapi kembali lagi karena ini waktunya terbatas ya, jadi mungkin nggak sempat dilakukan ya kan. Tapi tadi mungkin kalau ada formatnya yang pada exercise diberikan mungkin akan lebih seragam untuk itunya ya. Terima kasih Prof. Satu dari ini yang tadi Pak Galio. Terima kasih, saya Galio dari Promkes UI, baru tiba tadi siang, mohon maaf terlambat. Bagus ya, cuma tadi saya di presentasi yang ketiga Mas Baim ya, itu ada menurunkan prevalensi siswa yang merokok di sekolah. Berarti kalau di luar sekolah gimana gitu maksud saya? Mahasiswa, sorry. Terus di rekomendasi saya lihat nggak ada yang benar-benar touchly gitu, langsung menyentuh gitu. Misalnya pada fungsi kontrol kan tidak ada. Kalau papannya mungkin hanya sebagai hiasan bisa, tapi fungsi kontrolnya nggak ada di rekomendasi. Yaitu misalnya contoh yang paling gampang, pengadaan CCTV di setiap ruangan itu kan sebenarnya lebih mempan sebenarnya gitu. Ya mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin ada masukan ataupun usulan tadi dari kelompok yang di Kaliurang ini. Kaliurang, ya ini ruangnya Kaliurang Bu namanya ya. Kalau suasananya tidak seperti Kaliurang ya tidak apa-apa, tapi makanya namanya Kaliurang. Ya, jadi masukannya adalah template. Kita memang tadi sebetulnya sudah ada contoh dari Prof. Laksono, tapi mungkin perlu kita sepakati template-nya. Tapi ini tadi karena memang kita exercise, jadi barangkali nanti ini juga untuk masukan panitia di masa mendatang untuk exercise yang harus sangat singkat ini memang harus dikasih kayak template begitu ya. Yang kedua ada usulan, ini saya juga minta pemikiran juga dari Prof. Hadi tadi mengusulkan untuk di bahasa Indonesiakan policy brief itu apa. Nah ini kalau Bapak Ibu punya ide nanti bisa kita bicarakan, kita masih 3 hari di sini. Ya kayak bisa nyari yang kayak ATM itu loh. ATM itu kan automatic teller machine ya, menjadi anjungan tunai mandiri. Ya kan apik toh? Ya jadi policy brief itu mau kita bahasa Indonesiakan apa gitu ya. Kemudian tadi memang ada usulan juga ada analisis kalayak, maksudnya adalah yang akan kita sasar itu siapa. Tapi mungkin memang waktunya sangat terbatas. Nah dari 2 kelompok tadi yang sedikit bermigrasi kemudian kembali lagi, adakah komentar ataupun masukan? Bisa juga bertanya juga boleh. Di sini ada Prof. Ratna, ada Prof. Hadi.
Ada Pak Suarta Kosen ya? Atau sharing dulu bagaimana pengalamannya tadi membuat policy brief yang harus 55 menit. Sepakat untuk kami brief dulu kira-kira apa permasalahan yang paling penting yang harus kami angkat, dan kami brief satu orang satu gitu kan. Menurut kamu apa yang masalah yang paling penting untuk diangkat, dan kami sepakat dan tidak ada pemikiran yang beda. Ternyata kami satu arah untuk KTR di sekolah, kawasan tanpa rokok di sekolah, dan ternyata kelompok sebelah juga sama gitu kan. SMP, karena kami berpijak pada Global Youth Tobacco Survey di 13-15 tahun. Jadi kami bilang sepertinya ini usia SMP kayak gitu. Terus kami cari data, termasuk data Riskesdas dan sebagainya, data dari WHO dan CDC, termasuk kebijakan, dan ya sudah begitulah akhirnya. Kami kasih judul tadi, wujudkan sekolah unggulan bebas asap rokok, seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok yang satunya sebelah. Tadi temannya strategi penunjang kebijakan kawasan tanpa asap rokok, karena di situ sudah ada kebijakannya, jadi kita tinggal memberikan rekomendasi kira-kira apa yang bisa menunjang penerapan dari KTR ini. Di tingkat kota, di tingkat kota Yogyakarta. Terima kasih. Masukan yang lain? Mungkin di sini saya salah satu yang paling banyak bikin policy brief ya. Saya bikin policy brief untuk DPR, untuk menteri, untuk dirjen. Jadi kalau saya lihat tadi ya, yang pertama kan kata Pak Profesor tadi, targetnya mesti jelas. Siapa targetnya? Kepala sekolah kah? Pemda kah? Karena nggak bisa kita ngerambiang begitu, iya kan? Jadi mesti jelas dulu siapa targetnya, lalu usulannya juga jelas. Jadi biasanya itu dalam policy brief kita membuat dulu analisis masalahnya apa sih sebetulnya, ya kan? Lalu sudah itu tadi ada data segala macam boleh aja, tapi itu dikupas masalahnya apa sebetulnya. Sudah itu mungkin ada beberapa alternatif yang kita usulkan untuk dijalankan untuk memecahkan masalah tadi sebetulnya. Kita sebetulnya bikin telaan dari berbagai alternatif tadi mana yang paling bagus gitu loh. Mungkin perlu call sendiri nih untuk policy brief, nggak bisa cuma singkat begini sebetulnya, ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya pertama targetnya harus jelas siapa. Yang kedua masalahnya juga harus jelas, ya kan? Yang target kita apa sih sebetulnya? Kita mau larang semua yang di sekolah misalnya dan sekitarnya, ya itu yang ditargetin. Lalu ada beberapa opsi biasanya kita kasih. Itu nanti dipilih oleh yang kita tuju, karena dia harus memutuskan kan, kita cuma usul. Mungkin kesempatan lain kita mesti exercise lagi kali, tapi barangkali nggak apa-apa Bu Yai. Terima kasih, ini sudah bagus sekali tadi ya, sudah berusaha latihan tadi membuat policy brief meskipun hanya 55 menit. Ya tadi ada juga nih berangkatnya, tapi bagusnya tidak dari nol. Jadi semua sudah punya banyak ini ya, ada banyak pengetahuan tentang tembakau ini, apalagi ini Mbak Tika ini juga sudah punya banyak dia, banyak datanya dia. Tapi secara keseluruhan tadi sarannya sudah sampai pada sesuatu yang komplit, jadi sudah ada reward punishment segala ya, saya mengamati di situ. Tapi mungkin itu tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Alu, bahwa kita harus tahu persis siapa sasaran kita, dan seperti juga dikatakan Prof Hadi tadi, mereka mekanisme pengambilan keputusannya bagaimana. Jadi itu tampaknya yang belum banyak untuk ditelaah, jadi belum banyak dikaji. Baru setelah dikaji kita bisa memberikan, oh ini yang paling bagus adalah misalnya dengan tampilan pro and cons biasanya ya. Biasanya pembuat kebijakan itu akan ragu kalau tidak ada pertimbangan, ini saran kebijakannya itu kira-kira banyak yang mendukung atau yang menentang apa enggak ini. Ya mereka biasanya gampang di situ. Kalau kita bisa menampilkan misalnya berapa persen dari yang perokok itu sebetulnya ingin berhenti merokok, katakanlah kalau kita mau melakukan policy briefnya ke arah berhenti merokok, yaitu pro and cons bisa kita tampilkan dari kebijakan yang kita sarankan. Jadi yang pertama adalah kajian siapa yang mau kita berikan policy brief. Yang kedua adalah yang mau kita sarankan itu visible, gitu maksudnya. Visible pertimbangannya macam-macam, visible dari sisi
yang mau kita berikan saran. Mungkin itu saja, Bu Yayi. Pak Adi sama Bu Ratna masih ada tambahan? Nggak ada. Fasilitator mungkin ada komentar? Tidak ada. Boleh bertanya sekarang partisipan. Ya, mumpung ada beberapa ahlinya di sini, ya. Kalau ada yang menjadikan pertanyaan pada saat exercise tadi, kita masih punya waktu 7 menit kayaknya. Ya, 7 menitan untuk bertanya. Silahkan. Jadi terkait dengan pembuatan policy brief, ini yang saya tangkap ya, mohon nanti diluruskan kalau saya salah. Jadi kita kan itu ingin menawarkan, kita offering sesuatu, apakah itu regulasi atau program, kita maunya mereka mengadaptasi dengan harapan nanti akan ada perbaikan gitu. Nah, dalam hal ini biasanya kan policy briefnya itu kita akan berharap mereka buat regulasi atau melaksanakan sebuah program. Untuk program, apakah program yang akan kita sarankan untuk dilaksanakan itu, apakah benar-benar sudah yang dilaksanakan, pernah dilakukan lama dengan settingan yang mirip dengan yang akan kita advokasi dan sudah punya tingkat keberhasilan, atau bolehkah kita menyarankan program dengan setting yang berbeda, misalnya program ini kita adaptasi dari luar negeri. Untuk pelaksanaannya di Indonesia untuk policy brief, khususnya untuk tobacco control itu seperti apa baiknya program yang akan kita sarankan? Terima kasih. Yang pertama yang kita buat policy brief for policy, artinya untuk policy yang baru itu, kebijakan baru. Satu lagi policy brief of previous policy. Jadi polisinya udah ada, kita usulkan ini dulu penyempurnaannya sebetulnya. Ya, jadi bisa dua hal sebetulnya. Tapi nggak bisa gitu gampang kita bilang, lu bikin ini program ini, nggak gitu gampang, karena kan ada budget, ada macam-macam. Jadi kita nggak sampai ke sana biasanya. Kita cuma bilang sebaiknya dikerjakan, misalnya tobacco control, karena banyak sekali anak SMP ngerokok misalnya, 200 meter sekeliling sekolah mesti steril misalnya gitu. Itu yang bisa dilaksanakan oleh mereka. Tapi nggak bisa kita lebih detail lagi, lebih komprehensif. Itu nggak bisa dalam waktu singkat gitu loh. Jadi policy brief itu sebetulnya cuma guidance nanti untuk mereka bikin programnya. Ini kan kebijakan, belum program nih, baru kebijakan nih. Jadi pilihan kebijakan yang kita usulkan pada mereka gitu. Jadi kan policy brief lebih kepada pemegang kebijakan eksekutif, ya. Tapi sebenarnya kan ada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif kan, ya kan. Misalnya kan kalau DPR itu kan membuat undang-undang, ya kan. Kalau DPRD kan membuat peraturan daerah, ya. Nah kalau kita kita akan menyiapkan hal seperti itu namanya bukan policy brief tapi naskah akademik, ya. Jadi sebelum Rerda itu hadir atau sebelum Raper itu ada namanya Raperda, itu harus dibuat naskah akademiknya, ya. Nanti kalau Anda belajar advokasi kan Anda belajar hierarki perundangan, ya. Hierarki perundangan itu di negara kita tuh yang paling tinggi itu kan Undang-Undang Dasar 45, lalu TAP MPR, macam-macam, undang-undang, PP, peraturan pemerintah, Perpres dan sebagainya, Kemenkes dan sebagainya, ya. Jadi, nah membuat tadi naskah akademik itu, ya kan, itu ada tata caranya. Tapi kalau sebenarnya untuk kita orang akademis, itu mah kayak bikin makalah aja. Cuman istilah-istilahnya nanti beda, ya kan. Ada analisis yuridis, ada analisis sosiologis dan sebagainya, ya. Mungkin itu nanti kalau belajar advokasi aja. Ya, terima kasih Prof. Baik, sambil mengikuti Mbak Fitri dan yang lain membagikan, ada individual assignment. Kok ya Allah. Iya. Jadi di akhir workshop ini kan peserta diharapkan dapat membuat usulan penelitian nanti berbahasa Inggris. Tadinya di awal tadinya mau kelompok, tapi ini setelah memikirkan dan setelah kita uji coba mungkin akan lebih pada individu. Bahasa Inggris diwajibkan meskipun bahasa Inggris Jawa maupun Jakarta, karena usulan penelitian akan direview oleh fasilitator dari dalam dan dari luar negeri, ya. 5 proposal terbaik akan mendapatkan CDC mini grant masing-masing sampai 1.000 US dollar. Kalau sekarang ya lumayan lah, 12 juta. Secara garis besar usulan penelitian akan terdiri dari halaman judul,
isi proposal, biosketch, anggaran, jadwal, dan daftar referensi. Semuanya 3 halaman. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di file guideline proposal dari CDC untuk D2A dalam Google Drive Anda. Nah, sehingga individual assignment 2-nya nanti malam sambil melihat bintang di langit kalau ada, tentukan topik penelitiannya Bapak Ibu, formulasikan pertanyaan penelitian. Tuliskan latar belakang, data-data pendukung dan justifikasi ilmiah rasional dari topik penelitian Bapak Ibu. Formulasikan hipotesis Anda dan jelaskan manfaat signifikasi penelitian Anda. Jika perlu, kalau masih berada di sini, silahkan diskusikan usul penelitian dengan fasilitator kelompok Anda. Dikerjakan hari ini. Nanti toh? Enggak, tenang aja, tenang. Jam 12 malam masih 8 jam lagi. Ya, jadi masih bisa untuk berpikir, bisa brainstorming dengan kelompoknya, ya. Jadi memang tinggal di sini tuh tidak hanya untuk tidur dan workshop pagi. Jadi bisa deskriptif, Bu. Ya, bisa kualitatif. Enggak ya? Harus dari data ya. Pakai GATS. Minimal pakai GATS. Ya. Pakai data sekunder, bisa pengamatan, ya. Kemudian bisa analitik, bisa deskriptif. Mungkin kalau 12 juta yang nggak bisa eksperimen. Ya. Ini masalahnya karena duitnya. Kalau mau tombok ya nggak apa-apa. Kalau mau tombok sendiri kata Bu Fatma enggak apa-apa. Ya. Ada GATS sama GTS, tapi kalau mau ditambahkan boleh. Jadi misalnya dari secondary data itu diolah, kemudian ditambahkan. Misalnya tentang pengamatan iklan, gitu kan? Ini kan yang diambil data remaja misalnya. Kalau yang data dewasa, nah itu besok itu Bapak Ibu mau jalan-jalan tadi yang saya sudah bilang untuk mengamati, karena ini kenapa Bapak Ibu tinggal di hotel ini? Karena daerah ini seperti daerah satelit yang banyak sekali kafe, kemudian universitasnya ada 5 lebih di daerah sini, ya, sehingga promosi rokok itu sangat gencar di daerah sini. Nah itu bisa untuk ditambahkan gitu ya. Jadi kenapa bukan malah dekat kampus kami gitu ya? Kalau kampus Gajah Mada ya steril sekali enggak, tapi agak lebih jarang daripada daerah sini untuk kafe dan iklannya. Iklan rokok di Jogja belum dilarang, tapi sudah dinaikkan harganya, sehingga memang UGM kebetulan di daerah Sleman sih, sama dengan sini, tetapi UGM itu di perbatasan antara Jogja dan Sleman, sehingga iklan rokoknya pun sudah sangat minimal dibanding kalau Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya, di sini daerah Sleman yang universitasnya ada 5 atau lebih ya mungkin ya, swasta. Ya, jadi di sini tempat untuk pengamatan sambil untuk memikirkan apa topik penelitian Bapak Ibu. Jadi boleh saja nanti malam habis makan malam jalan-jalan keluar, siapa tahu dapat ide penelitian. Ya, karena banyak yang bisa diamati. Ya, di sini toko kayak Indomart itu banyak sekali. Jadi apakah mereka display? Jadi mungkin ada data dari salah satu tadi yang perlu ditambahkan dengan data pengamatan gitu ya, itu bisa. Tapi diharapkan memang Bapak Ibu menggunakan data itu. Nah, pikirkanlah nanti malam. Ini juga dibagikan toh, sudah ya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan teman sekamar, teman sekelompok. Gitu Bu ya, analitik boleh, deskriptif juga bisa. Ya. Ada pertanyaan untuk assignment-nya? Ya. Sebetulnya juga ada sesi juga di hari ketiga, tapi ini diharapkan sudah menabung dulu untuk memikirkan ide penelitian, termasuk mencari data latar belakang,
dan mencoba untuk memikirkan hipotesis serta signifikan penelitian Bapak Ibu nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya review. Oh, ada tambahan dari Bu Fatwa, silahkan. Jadi maksudnya CDC mengadakan training ini salah satunya adalah agar data GTSS itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung tobacco control. Jadi nanti terutama itu kalau membuat temanya adalah yang lebih untuk itu. Jadi minimal memakai data dari GTSS, entah itu Global Adult Tobacco Smoke atau Global Youth Tobacco Smoke, atau mau tambah data dari nasional dan juga tambah data dari data sekunder, itu bisa. Tapi minimal harus ada data sekunder dari CDC yang dimanfaatkan. Mungkin itu saja. Tambahi data primer gitu Bu. Ya, sorry, data primer, maksudnya ambil sendiri itu data primer. Jadi data sekunder dari CDC tadi untuk penguatan tobacco control. Ya, sudah dirilis belum Pak Kosen? Enggak, yang ada 2009. Oh, terlalu jauh ya, 2012, 2013 enggak ada ya. Yang punya data belum merilis yang terbaru. Nah, nanti kita tunggu. Belum. Baik. Waktunya tidak kelihatan berarti sudah habis. Oh, sudah habis. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, kita sampai di penghujung hari ini untuk workshop hari ini, karena ini hari pertama, kami tidak membuat sampai sore sekali supaya Bapak Ibu bisa istirahat sambil memikirkan tadi dan mendiskusikan lebih lanjut secara mandiri. Jadi Ibu dan Bapak, hari ini tadi Bapak Ibu sudah diberikan preview ataupun gambaran mengenai data yang ada di Indonesia tentang tobacco, dan kemudian juga data yang dibandingkan dengan dunia, ya. Kemudian juga mitos-mitos yang ada di pengendalian tembakau. Sekaligus diberikan sedikit mengenai policy brief yang ini nanti bisa dieksplorasi lebih mendalam nanti ya sesudah exercise yang tadi hanya sebentar. Saya kira itu dari kami untuk hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih pada semua fasilitator yang sudah hadir pada hari ini, co-fasilitator. Kemudian terutama Bapak Ibu yang sudah hadir di sini pula untuk berpartisipasi. Kita jumpa kembali besok, nanti akan diumumkan oleh Mbak Sofi. Nah, ya ini maklum, kadang-kadang lupa. Ya, diumumkan oleh Mbak Sofi. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Atas nama seluruh fasilitator dan co-fasilitator juga panitia untuk hari ini, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.